تسيل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Alhamdulillah, puja-puji dan rasa syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus pula salawat dan salam kita sama sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah pula atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya. Bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kitab kita pada halaman 5 tentang sifat wajib bagi Allah yang keempat, yakni mukhalafatu lil hawadith. Ada halaman 5 pinggir sebelah kiri, mukhalafatu lil hawadith. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatu lil hawadith. Mukhalafatu lil hawadith. Mukhalafatu lil hawadith. Mukhalafatu lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Mukhalafatu lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Coba kita minta baca satu orang salil. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatu lil hawadisi. Artinya bersalahan
Allah Ta'ala baginya bagi segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala baginya bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu, maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatul lil hawadisi, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu, maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Malam hari ini kajian kita tentang salah satu sifat wajib Allah yang keempat, yakni mukhalafatu lil hawadith. Artinya mukhalafatu bersalahan Allah Ta'ala. Bersalahan maknanya berbeda. Apa maknanya? Berbeda atau tidak akan pernah sama. Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Yang baharu itu maksudnya makhluk. Makhluk disebut baharu atau baru. Apa makna baru? Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian tak ada lagi, kemudian diadakan lagi. Itu namanya bahar. Kita yang hadir nih, saya mau tanya, tadinya ada nggak? Tadinya ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Nanti ada lagi dengan meninggal dunia kita. Bangkit di hari kiamat, diadakan lagi. Itu namanya kita bahas. Allah mukhalafah lil hawadits. Dia nggak akan sama, berbeda dengan segala yang bahar. Mustahil kalau Allah itu bersamaan dengan yang bahar, yakni al-mumatsalatu lil hawadits. Lawan daripada mukhalafatu lil hawadits adalah mumatsalatu lil hawadits. Mustahil Allah itu sama, tidak berbeda dengan yang baharu. Berarti kalau Allah sama dengan yang baharu, berarti tadinya Allah tidak ada. Sekarang Allah ada. Nanti Allah tak ada lagi. Nantinya diadakan lagi. Berarti bukan Tuhan namanya. Kalau dia Tuhan, jelas tidak seperti yang bahar. Tidak akan pernah sama dengan yang bahar. Prinsipnya, kalau yang hudutsun atau hawadis itu bagus, Allah maha bagus. Ciptaannya baik, Allah maha baik. Ciptaannya kuat, Allah maha kuat. Ciptaannya segala-galanya,
Allah memiliki maha segala-galanya. Itu makna mukhalafatu lil hawadis. Tapi kok Ustaz, Allah itu katanya mendengar. Iya, tapi bukan mendengar, maha mendengar. Apa bedanya mendengar dengan maha mendengar? Sekarang kita kumpul di musola Al-Kamaliyah. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Yang hadir kedengeran nggak? Ntar pulang ke rumah masing-masing masih kedengeran nggak? Nggak lagi. Berarti kita hawadis. Sesuatu yang baru. Allah mukhalafatu lil hawadis. Allah mendengar nggak? Mendengar, tapi maha mendengar, maha melihat, dan maha segala-galanya. Maka mustahil kalau Allah itu sama dengan yang maha. Dan jangan sekali-kali kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Bisa mengakibatkan kemurtadan dan kekafiran. Satu contoh, ada ayat bahwa Allah setiap malam menurunkan tangannya ke bumi untuk menerima doa-doa orang yang melakukan sholat tahajud. Apa maksudnya menurunkan tangannya? Bukan Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti dia hawadis, sama kayak kita. Yang dimaksud turun tangannya, Allah dengan segera menerima doa orang yang sholat tahajud. Tangan kita ada nggak semeter? Tangan kita nih semeter ada nggak? Kurang lebih dari ujung jari sampai ketek kita. Ada nggak semeter? Kurang ya? Nah, kurang lebih lah 70 cm ya. Kalau ciptakan kita tangannya 2 meter gimana? Jelek ya kira-kira? Jelek ya kira-kira? Makhluknya saja punya tangan 2 meter jelek. Apalagi Allah dari langit turunkan tangannya ke bumi, berapa ribu meter tangannya? Bukan itu maksudnya. Ketika Allah turunkan tangannya ke bumi, maknanya Allah dengan begitu cepatnya menerima doa-doa orang yang melaksanakan sholat tahajud. Ada lagi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah duduk di singgasananya yang namanya kursi. Sama kayak kita? Ya tidak. Kursinya Allah maknanya kekuasaan Allah. Bukan kursi sebagaimana kursi yang biasa kita pakai sehari-hari. Bukan. Makna kursi di sini kekuasaannya Allah. Kalau kursi sama kayak kita, lama-lama tuh kursi peot. Udah peot tuh kursi mesti diapain lagi? Servis lagi, dibagusin lagi. Kursinya Allah bukan kursi sama kayak kita. Kursinya Allah maknanya kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena Allah itu Khalik. Tidak mungkin Khalik sama dengan makhluknya. Yang pasti kalau makhluknya baik, berarti sang Khaliknya maha baik. Kalau makhluknya bagus, berarti Khaliknya maha bagus. Dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mungkin bisa disamakan pencipta dengan yang diciptakan. Tahu tukang lemari? Sama kayak lemarinya? Nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Sama nggak ada yang belanja. Tukang lemari. Ya. Tukang apa saja nggak akan sama dengan apa yang dia bikin. Begitu juga dengan Allah. Yang pasti muttasifun bisifatil kamal wa mutanazzihun bisifatin naqis.
Kesempurnaannya membuat ciptaannya sempurna. Tapi sesempurnanya ciptaannya tidak maha sempurnanya seperti maha sempurnanya Allah. Itu namanya mukhalafatu lil hawadits. Mana dalilnya? Laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidak akan pernah. Kamislihi, sama Allah itu. Hitnya kembali kepada Allah. Allah tidak akan pernah sama. Allah pasti berbeda. Syai'un, dengan apa saja. Syai'un di sini berarti ciptaan Allah. Kenapa nggak pakai alif lam asy-syai'u? Dia pakai syai'un, ismun nakirah, yang menyatakan bahwa semua di luar Allah tidak akan pernah sama dengan Allah. Semua di luar Allah tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Syai'un, ismun nakirah, yang menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun di luar Allah yang bisa menyamai Allah. Makanya RRC pengen bikin matahari. Pengen bikin matahari. Allah. Kalau kirim banjir. Betul ya? Kalau kirim banjir. Banjir belum kelar, kalau kirim lagi debu. Badai pasir yang luar biasa. Ingin coba-coba menyaingi Tuhan, nggak bakal bisa. Malah Amerika pengen bikin perumahan di bulan. Amerika pengen bikin perumahan di bulan. Ya. India pengen bikin jembatan ke bulan. Luar biasa. India pengen bikin jembatan ke bulan. Luar biasa. Indonesia mikirin tiap bulan. Mikirin tiap. Nggak akan bisa. Betul tidak? Tidak akan bisa. Apalagi tujuannya untuk menyayangi Tuhan Allah. Tuhan mau disayangi. Bagaimana nyaingin? Sementara di luar Tuhan nggak ada yang bisa menyamai Allah, apalagi menyaingi Allah. Maka jika terjadi hal seperti itu, berarti kita melakukan perbuatan yang namanya musyrik, yakni menduakan Allah. Makanya kalau meminta jangan kepada yang lain, sudah hanya kepada Allah. Ya, meminta kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada senangnya. Apalagi mengharapkan janjinya manusia, banyakkan melesetnya daripada yang betulnya. Tapi Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Ya. Yang 2 triliun meleset. Yang 11.000 triliun. Maka patut maknanya wajib bagi mukmin, orang yang beriman, mu'taqid, yakin, ya, mu'taqid apa? Yakin, ya, bahwa Allah yang mukhalafatu lil hawadis itu, bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala. Apa tasbih? Subhanallah. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatu lil hawadis, nah kita mesti memperbanyak bertasbih kepada Allah. Ya.
dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Siapa yang Maha Suci? Allah. Siapa yang wajib disucikan? Allah. Kita. Kenceng salah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang Maha Suci Allah. Yang wajib disucikan kita. Kan artinya Maha Suci Allah, Pak Ustadz. Iya. Bukan berarti kita lagi mensucikan Allah. Memang kita pikir Allah kotor. Ketika kita bertasbih Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, hakikatnya lagi mensucikan akal pikiran dan hati kita untuk meyakini bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadits, tidak akan pernah sama dengan sesuatu apapun. Maka tasbih itu sebagai bukti nyata orang beriman yakin bahwasanya Allah itu tidak akan pernah sama dengan yang bahar. Maka kalau udah yakin, perbanyaklah membaca tasbih. Insya Allah pada sholat, ya, dalam situasi kondisi apapun, baca tasbih jangan ditinggal. Ya minimal pada sholat, ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, berapa itu? 90, ditutup dengan la ilaha wahdahu la lahul walahul yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadi 100. Ya. Tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, menjadi berapa? 100. Dibaca setiap ba'da sholat supaya iman kita kuat. Jangan sampai ada keyakinan lagi ada Tuhan lagi selain Allah, apalagi meminta selain daripada Allah. Ya. Ustaz, kalau minta sama orang yang katanya orang pinter, lihat cara melakukannya. Kalau cara-caranya melakukan kemusyrikan, keluar syariat, jangan diikuti. Paham ya? Misalnya dia punya adik perempuan sakit bertahun-tahun, orang dibawa ke rumah orang yang pinter, tiba-tiba kata ngobatin, tolong keluarga di luar semua, pasien dalam saya berdua saja. Dan dikasih colongan juga, nggak sesuai dengan syariat. Kalau bekam nggak? Bekam. Kalau nggak bekam, yang dibekam perempuan, yang nggak bekam laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan keluar syariat. Walaupun bekam termasuk tibun nabawi, pengobatan cara para nabi. Tapi kalau caranya sudah keluar dari syariat nabinya, jangan diikuti. Bapak suka nggak dipijit ke perempuan? Yang tutup-tutupin loh. Ya, sama istri, lain nyari orang di luar. Ustaz, tapi yang ngurutin saya nenek-nenek, Pak Ustaz. Nenek juga perempuan. Ya, sama juga perempuan. Jadi nggak boleh. Ya. Laki-laki ngurutin laki-laki lagi. Perempuan yang waktu perempuan lagi, ya. Laki-laki juga cari-cari, hati-hati, jangan yang sampai omong. Karena tidak berapa tuh kita. Wallahu a'lam. Kita ulang, tidak, Allah itu mukhalafatul lil hawadits, tidak akan pernah sama dengan yang namanya bahar. Ya, kalau sama berarti mustahil. Dalilnya laisa kamitslihi, Allah itu tidak mungkin sama dengan yang bahar. Kewajiban kita orang beriman mu'taqid, yakin dengan sifat itu, banyak membaca apa?
Tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Maha suci. Siapa yang maha suci? Siapa yang wajib disucikan? Diri kita masing-masing. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau mau nanya silakan. Kalau ada pertanyaan, kita masuk kitab yang kedua. Masih ada pada halaman 3, bab yang pertama tentang keterangan siksa orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dari al-babul awal 8 baris ke bawah. Saya tulisan al-babul awal 8 baris ke bawah. Kalimatnya dan cerita atau kisah atau hikayat. Ada nggak? Dan cerita. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meringan-ringan akan sembahyang maka disiksa atasnya 15 dan 6 perkara di dalam dunia 3 perkara pada ketika matinya 3 perkara di dalam kuburnya dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Kita ulang. Dan cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meringan-ringan akan sembahyang maka disiksa atasnya 15 6 perkara di dalam dunia dan 3 perkara pada ketika matinya dan 3 perkara di dalam kuburnya dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Sekali lagi. Dan cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meringan-ringan akan sembahyang maka disiksa atasnya 15 6 perkara di dalam dunia 3 perkara pada ketika matinya 3 perkara di dalam kuburnya 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Rinciannya bulan yang akan datang, ya, satu persatu.
Yang penting ini malam paham dulu. Orang ketika berani meringankan sholat, siksanya berapa? 6 di dunia, 3 menghadapi sakratul maut, 3 lagi ketika di alam kubur, dan 3 lagi nanti bangkit di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah. 15 siksa. Kita mah kalau bisa atu jangan ya. Insya Allah. Ini atu juga jangan. Dan cerita atau kisah atau sabda Nabi kita Muhammad, barang siapa meringan-ringan, bukan meninggalkan, bukan tapi meringan-ringankan, nyepelehin, nunda waktu, namanya meringan-ringan tuh. Sembayang sih sembayang, tapi meringan-ringankan sembayang. Johor 15 Allahu Akbar, baru ajan. Itu namanya meringan-ringankan. Kalau qamatis shalah, baru qomat. Ya. Imam Allahu Akbar, pertama ihram. Itu namanya meringan-ringankan. Walaupun ngerjain, tapi meringan-ringankan, tetap disiksa oleh Allah. Apalagi kagak ngerjain tapi meringan-ringankan, menyepelekan, anggap kecil, anggap enteng tuh sholat. Satu-satunya ibadah yang nabinya diundang Allah untuk mendapatkan kewajiban adalah kewajiban sholat. Puasa dengan wahyu, zakat dengan wahyu, 2 kalimat syahadat dengan wahyu, haji dengan wahyu. Tapi sholat nabinya langsung diundang Allah ke Sidratil untuk mendapatkan kewajiban sembahyang 5. Berarti luar biasa kedudukan sholat di sisi Allah. Makanya kata Nabi, as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Wal Quran kalamul insan Allah. Sedangkan Quran dialognya seorang manusia kepada Allah. Semua tanya jamaah nih, kira-kira dalam sehari Quran dibaca ya? Dalam sehari itu Quran dibaca ya kira-kira? Kalau di luar sholat jarang ya. Kalau WA dibaca nggak WA? Ente nggak takut nanti dikubur sama tanya malaikat munkar nakir? Wa ma kitab? Apa kitabmu? Kita akan bilang Quran nggak pernah kita baca. Ya, baca Quran. Walaupun sehari cuma 10 ayat, 5 ayat, baca. Berapa lamanya sih baca Quran? Status dibuka semua. Status orang dibuka semua. Nggak ada yang lewat. Iya, nggak ada yang lewat, buka. Astagfirullah. Dibalas lagi. Ya Allah, ya. Makanya maaf kalau orang yang pada vaksin tuh begitu ngantrinya, dia pada ngantri baca Quran kayak begitu tuh, habis COVID tuh. Betul enggak? Habis COVID, demi Allah. Orang kita kan ada obat ini beli walaupun mahal, walaupun berebut, walaupun ngantri. Jahe berebut, murah jadi mahal. Betul? Kelapa hijau berebut, murah jadi mahal. Susu beruang berebut, dari murah jadi. Allah kasih obat yang gak usah berebut.
gratis. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa kata Allah? Tidak kami turunkan Quran kepada mereka orang beriman kecuali ketika mereka baca setiap huruf yang disebut jadi obat di tubuhnya, jauh dari penyakit. Ada nggak yang berebut? Ada yang berebut? Nggak ada. Ini kalau segini semua nih berebut baca Quran nih, Quran kurang. Pengurus beli Quran lagi deh. Kurang sekian banyaknya. Paling Quran di sini ada 20 biji, yang hadir 30 orang. Pengen baca Quran semuanya, ngantri baca Quran. Orang sholat ngantri. Kalau nanya ngantri apaan? Bansos bukan, obat bukan, baca Quran. Covid hilang tuh. Yakin gak? Yakin gak? Kenapa yakin? Janji siapa? Allah. Janji Allah. Divaksin 2 kali, pakai kena juga. Betul nggak? Udah divaksin 2 kali, masih kena juga. Bahkan jamaah haji kita ditolak. Bisa pergi haji, tapi tidak boleh 2 kali, mesti 3 kali. Oke. Susah dong ya. Ngomong apa juga susah. Tapi kita punya gubernur bagus ya. Jadi nggak boleh bansos pakai tanda bukti vaksin, nggak boleh. Untuk kemanusiaan. Masalah untuk bansos bisa pakai vaksin, nggak boleh. Untuk kemanusiaan itu nggak boleh. Kasih aja. Nggak usah pakai vaksin. Bagus punya gubernur. Dan masuk mall, masuk tempat belanja mesti pakai vaksin, bagus. Jadi kan belanja warung. Betul nggak? Kalau mall cari kekayaan, tapi kalau warung nyari sesuap nasi buat sekolah anak-anaknya. Tuh. Mahal sedikit nggak apa-apa. Ayo besok semuanya ke warung. Insya Allah. Saya nggak pernah ke mall nih, ngapain ke mall? Nggak ada yang dagang. Di mall beli sabun, di warung juga sabun. Betul ya? Di hari-hari odol, di warung juga odol, sama. Apa beda? Ente mati yang punya warung melawat ke itu. Ente mati yang punya warung ikut nyolatin. Ente mati yang punya warung ikut ngubur. Kalau ente hobi ke mall, ente mati. Ada yang punya mall tetap ke ente. Padahal gua kagak gitu. Betul tidak? Betul tidak? Jadi Nabi sabdakan bukan meninggalkan, tapi meringan-ringankan. Waktunya dilambat-lambatin, ya. Sembayangnya antara mau dan enggak atau ogah-ogahan. Ada yang begitu? Ada. Kalau saya tahu lagi terawih aja udah lagi terawih, lama dikit dehem. Imam mau cepet gimana? Mau lambat gimana? Terus sembayang kok ogah-ogahan begitu. Sembayang diri nggak mau, berjamaah lamaan dikit, mendung. Jumat juga begitu, khutbah kelamaan dikit belakang teriak amin. Ada yang gitu? Yang Nabi sabdakan di sini bukan meninggalkan, tapi meringan-ringankan. Barang siapa meringan-ringankan akan sholat, maka disiksa orang itu oleh Allah dengan 15 siksaan. Banyak kan tuh? Kita dengan satu aja takut. 16 ya. 6 siksaan Allah berikan di dunia. Ingatin.
Orang yang berani meninggalkan meringankan sholat, 6 siksa diberikan di mana? Di dunia. 3 siksa ketika menghadapi sakratul maut. Ketika malaikat Israel datang mencabut rohnya, diberikan 3 siksa oleh Allah ketika Israel mencabut nyawa. 3 siksa lagi begitu masuk ke liang kubur. Begitu orang pada pergi pulang, datanglah malaikat yang siap memberikan 3 siksaan sama kita di dalam kubur kita. Siapa yang tolongin kita? Ya ada yang bisa tolongin kita. Pulang semua. Sampai ketika butuh yang bungkus mayat kita, pulang. Ya. 6 di dunia, 3 menghadapi sakratul, 3 lagi masuk ke liang, dan 3 lagi nanti pas bangkit di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah. Bertemu langsung dengan Allah. Yang mewajibkan sembahyang siapa? Allah. Kita yang kerjain, siap-siap berhadapan dengan Allah yang mewajibkan sholat kepada kita. Ustaz, siksa di dunia apa itu? Sambung bulan depan. Biar ngaji semua, insya Allah. Siksanya berapa? 6. Siksanya berapa semuanya? 6 di mana? 3 lagi sakratul, 3 lagi masuk liang kubur, 3 lagi bangkit di hari bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 siksa bagi yang meringankan sholat, bukan bagi yang meninggalkan sholat, bukan, bagi yang meringankan sholat. Ya, awas ente yang ngatain orang, ente mak sholat, kayak ente sholat aja, ane masih mendingan, walaupun johor jam 3. Sama juga yang sholat kita ya. Iya. Meringankan kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i mananya halangan yang dimaafkan oleh agama. Ya, apa salah satunya? Sakit misalkan, ya, atau dalam perjalanan, itu namanya uzur syar'i. Yang kita nggak mungkin sholat tepat di awal waktu, mungkin telat dikit karena mungkin wudunya susah, kita sakit. Nunggu kendaraan sampai ke tempat tujuan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tanain ya. Jangan lupa. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan?